Terima kasih Sobat Libas, kita kembali lagi. Nah, masih bersama dengan Ibu Mula di sini. Lantas ini Ibu, ini juga yang paling terpenting ya yang harus dipahami. Tentu kan selama ini pasti banyak ya semacam mungkin kendala yang dihadapi kan, atau juga ya sebagai semacam tantangan juga. Kira-kira apa sih untuk khusus program dari BIPA ini? Gimana Bu? Oh baik, terkait kendala tentu saja karena BIPA ini adalah mungkin di Sulawesi Tenggara adalah hal yang baru dan juga orang-orang dan pemerintah khususnya belum terlalu mengenal atau mendapatkan informasi yang cukup terkait BIPA ini. Tentu saja walaupun sudah ada undang-undangnya, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang peningkatan fungsi bahasa Indonesia, tapi masih ada kendala terkait dengan pelaksanaan BIPA di lapangan, khususnya di Sulawesi Tenggara. Masih menyambung yang terkait tenaga kerja asing, ini kan sudah ada undang-undang ketenaga kerjaan yang mengharuskan bahwa perusahaan itu diwajibkan untuk memberikan kelas bahasa Indonesia. Kenapa ini penting? Kenapa kelas bahasa Indonesia itu penting untuk tenaga kerja asing? Karena untuk meminimalisasi, mengurangi gegar budaya. Kalau kita bahasa Indonesia itu gegar budaya, kalau bahasa Inggrisnya itu culture shock. Jadi ada apa ya? Ada gap antara budaya Tiongkok dengan budaya misalnya orang Tolaki. Saya ceritakan sedikit Bu ya, yang kemarin kami kunjungan ke VDN itu ternyata pada saat yang bersamaan juga ada demo dari pekerja lokal kepada pimpinan dari TKA. Karena pekerja lokal tersinggung dengan cara berkomunikasi dari pimpinan orang asing ini gitu. Jadi kalau kita memperhatikan, menganalisa lebih jauh, ini kan berarti ada komunikasi itu terkait dengan cara berbicara, cara kita dialeknya gitu. Mungkin keras, agak kasar menurut orang lokal, dan itu adalah salah satu hal yang menjadi bagian dari pengajaran BIPA. Jadi kalau kita mengajarkan BIPA dan juga mengajarkan budaya, hal-hal seperti itu bisa dikurangi. Dan kendalanya itu, jadi saya sudah mengatakan juga kepada teman-teman di HRD, sumber dari SDM di HRD di VDNI, bahwa Mas, kita sebenarnya sebaiknya mengadakan kelas itu lebih intens. Jadi ada komunikasi, karena kita tidak bisa memaksa pihak VDN ini, karena antar bahasa itu adalah tidak didukung oleh regulasi yang mengharuskan. Ini harus, jadi sifatnya itu memberikan pilihan. Kalau misalnya ini tidak dilakukan, kemudian orang-orang di sana itu mungkin akan ada lagi demo-demo berikutnya karena adanya gap budaya ini. Jadi ada tersinggung, orang lokal tersinggung karena orang Tiongkoknya bicaranya kasar atau tindak tanduknya tidak sesuai keinginan. Berarti kan orang Tiongkok tidak menyadari atau tidak mempelajari budaya orang di Sulawesi Tenggara, orang di Sumatera. Jadi kalau kami komunikasikan hal ini ke Mas HRD bahwa pelajaran budaya memang harus disampaikan kepada orang asing ini. Kenapa? Supaya hal-hal seperti ini, demo-demo besarnya seperti ini itu tidak akan terjadi lagi. Jadi komunikasinya begitu. Jadi kalau misalnya pihak HRD itu tidak melaksanakannya, kami juga tidak bisa memberikan sanksi Mbak. Gitu. Jadi tidak ada regulasi yang mengatur itu kan? Betul, regulasi yang sudah dihukum sebanyak beberapa bulan penjara, tidak ada seperti itu. Jadi diplomasinya itu kalau kita katakan harus lunak, tidak boleh keras karena memang tidak didukung dengan regulasi yang kuat. Tapi ada kendala dan itu kami lakukan, kami atasi dengan koordinasi dengan lembaga-lembaga yang ada. Jadi memang berarti penting sekali adanya kolaborasi di sini ya. Lantas sampai sejauh ini kolaborasi juga yang terjalin dengan kantor bahasa, khususnya mungkin untuk program BIPA ini pihak-pihak mana saja yang juga dilibatkan Bu Mula? Oh siap. Jadi kalau kami mengadakan kolaborasi dengan beberapa lembaga, karena memang kan ini outputnya kami membina pembelajar,
Ada target pemunajat, juga ada target fasilitasi lembaga pelayanan BIPA untuk lembaga. Kami bekerja sama dengan perguruan tinggi yang ada di Sulawesi Tenggara, khususnya yang memiliki potensi pembelajar BIPA atau siswa BIPA. Misalnya di Kota Kendari kami bekerja sama dengan IAIN Kendari. Kemudian kami juga bekerja sama dengan Universitas Alumni, khususnya Fakultas Ilmu Budaya, beberapa program studi yang ada di bawah Fakultas Ilmu Budaya. Kemudian Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan di Unhalu lagi, di Prodi Bahasa Inggris, Prodi Pendidikan Bahasa Indonesia, dan juga di Universitas Muhammadiyah Kendari. Jadi seluruh lingkup universitas ya? Iya, jadi mungkin pertanyaannya kenapa sih universitas saja? Gitu kan? Mungkin tidak lembaga-lembaga lain gitu. Kenapa ya lembaga-lembaga lain? Jadi pertimbangannya begini Mbak. Jadi kalau universitas itu kami menganggapnya sebagai mereka memiliki sumber daya yang bisa menjadi pengajar BIPA dan juga memiliki jejaring untuk membuka adanya pengiriman siswa BIPA ke Sulawesi Tenggara. Misalnya nih Mbak, di IAIN Kendari mereka membuka beasiswa untuk mendatangkan mahasiswa dari luar negeri. Tahun 2019 di sana sudah ada pelajar BIPA dari mahasiswa dari Thailand Selatan, 7 orang di Universitas Muhammadiyah Kendari. Betul. Sempat dengar juga ada pertukaran. Kemudian tahun 2022 mereka kedatangan 2 orang dari Madagaskar. Madagaskar itu salah satu negara di Afrika. Tahun ini ceritanya sudah akan datang lagi dari Timur Timur. Luar biasa ya. Jadi berarti memang sudah menunjukkan Indonesia ini sangat orang-orang asing sangat penasaran ya di Indonesia. Jadi Indonesia itu luar biasa. Hanya kemudian terkadang kita tidak menyadari bahwa ada loh yang baik. Selain mungkin ada juga yang tidak baik. Ada loh banyak loh yang baik di negara kita ini yang kita tidak sadari dan itu disadari oleh orang asing. Jadi inilah yang mungkin menjadi apa ya, harus pemahaman kita juga ya, gitu lah ya, bahwa Indonesia begitu kaya dan kita sebagai orang Indonesia harusnya bangga dan malah mengembangkan potensi, khususnya juga kembali lagi kita harus bahkan mencintai, menguasai bahasa Indonesia harusnya. Iya. Nah karena itu yang utama. Lantas sampai sejauh ini apalagi yang akan dilakukan mungkin khusus di bidangnya ibu ini di BIPA Kantor Bahasa Sultra dalam hal untuk terus meningkatkan eksistensi fasilitas program BIPA itu sendiri. Iya. Jadi dalam benak kami Kantor Bahasa, khususnya saya sebagai bagian dari KKLP BIPA untuk tahun-tahun yang akan datang, karena meluaskan diseminasi khususnya masyarakat dan program BIPA untuk NGO atau LSM, LSM dan lembaga-lembaga lain yang berpotensi untuk mendatangkan mahasiswa asing atau mendatangkan tenaga kerja asing. Misalnya di Wakatobi, Kanada, di salah satu pulau yang kemudian diketahui, saya ini mendengar informasi dari teman-teman, tapi belum pernah ke sana Mbak. Jadi rencana saya itu salah satunya itu. Mudah-mudahan tahun depan saya bisa mendapatkan informasi khusus tentang salah satu tempat di Tominya yang kemudian setiap tahunnya mendatangkan peneliti asing dan kemudian itu bisa menjadi bagian dari tempat untuk mengajarkan BIPA. Kemudian berkomunikasi dengan teman-teman dari pemerintahan yang kemudian menyadarkan mereka bahwa BIPA itu bisa juga menjadi salah satu daya tarik pariwisata. Jadi kita mempromosikan budaya kita kepada negara lain. Kan sekarang mudah ya mempromosikan budaya kan, dunia sudah selebar gadget gawai itu. Jadi kalau misalnya kita membuka peluang untuk mempromosikan budaya, maka kemudian kita bisa menjadikan BIPA sebagai salah satu aspek yang bisa kita promosikan selain dari budaya. Dan itu akan menjadi mungkin program ke depan juga ya yang akan dilakukan oleh teman-teman yang khususnya di bidang BIPA Kantor Bahasa Sultra. Kalau Bu Mula sendiri ini ya
ada beberapa tim ya yang tergabung di KKLP BIPA ini atau hanya beberapa? Jadi pada saat membuktikan KKLP itu kemudian saya ingat teman-teman itu kan kami ada beberapa KKLP ya, Iya, ada literasi, ada penerjemahan, ada bahasa dan hukum. Jadi teman-teman memilih KKLP itu ternyata BIPA. Oh, belum ada yang pilih. Jadi Ibu. Ada Ya udahlah saya. Ya udahlah, karena Ibu Mulawati kebetulan ada pengalaman sedikit tentang BIPA, ya silakan saya pilih. Berarti sendiri dong Bu ya di bidang. Iya, tapi kan bukan berarti kalau saya sendiri kemudian tidak dibantu oleh teman-teman yang lain. Kolaborasi sinergi tetap terjalin kan. Betul. Jadi teman-teman juga tetap karena BIPA ini kan bagian dari kantor bahasa dan tentu saja teman-teman ketika saya melakukan kegiatan pasti akan mendukung kegiatannya. Betul sekali. Jadi saling kerjasama lah. Ini yang ingin memiliki tujuan yang sama. Melihat bagaimana ya bahasa Indonesia ini khususnya mungkin untuk di BIPA bisa istilahnya dikenal dan dengan baik, dengan benar oleh para orang-orang asing yang ingin belajar gitu. Nah lantas terakhir kira-kira apa ini harapan untuk seluruh masyarakat Sultra, terkhusus mungkin bagi para orang-orang yang mungkin saja berpotensi sebagai pengajar gitu kan ataupun pembelajar, nah itu apa yang ingin disampaikan? Untuk teman-teman yang di masyarakat Sulawesi Tenggara yang ingin menjadi, saya tekankan fokus ke pengajar BIPA Mbak. Saya ingin menjadi pengajar BIPA. Yang pertama itu sayangi dulu bahasa Indonesianya, utamakan bahasa Indonesianya, pelajari bahasa Indonesia dengan baik karena itu adalah modal kita untuk bisa mengajarkan bahasa Indonesia kepada orang asing. Yang berikutnya adalah kuasai bahasa asing sebagai penting juga, dan utamakan bahasa Indonesia, lestarikan bahasa daerah dan kuasai bahasa asing. Itu adalah salah satu pendukung supaya kita bisa menjadi pengajar bahasa Indonesia untuk orang asing. Ya setidaknya bahasa Inggris lah ya yang diketahui sebagai bahasa Indonesia. Yang berikutnya adalah mengenal budaya kita. Tidak harus bisa menari, tapi setidaknya kita membawakan diri kita dengan budaya Indonesia yang terkenal dengan sopan santunnya. Betul. Gitu. Jadi itu juga bagian dari diplomasi kita, bahwa orang Indonesia itu senyum, sopan. Jadi ini adalah model kita untuk menjadi pengajar kita. Dan yang terakhir mungkin tetap semangat belajar bahasa supaya kita kemudian bisa bahasa Indonesia ke seluruh penduduk. Oke, terima. Ya itulah Indonesia dengan segala kekayaannya, baik itu budaya maupun sektor pariwisatanya, potensi pertanian, pertambangan dan lain-lain, tapi juga Indonesia kaya akan bahasa. Buktinya di Indonesia di 38 ya kalau nggak salah sekarang provinsi ya, itu memiliki bahasa yang daerah yang luar biasa unik dan penuh dengan makna, sehingga kita juga sebagai warga negara Indonesia harus bangga dan terus melestarikan serta mengutamakan bahasa Indonesia sebagai bahasa jati diri kita, gitu kan? Dan tapi tanpa mengurangi bahwa kita juga harus mengupgrade diri untuk menguasai bahasa asing. Oke, baik Ibu Mulawati, tidak terasa ini sudah di penghujung acara, namun saya kembali mengucapkan terima kasih kepada Ibu Mulawati SPD MSOS selaku koordinator KKLP BIPA Kantor Bahasa Sulawesi Tenggara. Terima kasih juga untuk teman-teman sahabat Libas yang terus menyaksikan program kita. Semoga dengan penjelasan tadi Ibu Mula ini akhirnya kita akhirnya tahu BIPA itu seperti ini, manfaatnya, tujuannya ada, dan semoga kita terus mendukung teman-teman dalam rangka mensukseskan segala program yang berkaitan dengan BIPA itu sendiri. Dan tentu terima kasih juga untuk teman-teman yang sudah menyaksikan kita. Mohon maaf jika ada salah kata, serta saya beserta kru bertugas pamit undur diri. Wassalamualaikum dan sampai jumpa.